Teman-teman, ini gua ketemu video dari Instagram ya, yang menurut gua tidak tepat. Jadi gua punya perbedaan pendapat, tetapi tanpa mengurangi rasa hormat gua terhadap beliau ini, gua akan sampaikan pendapat pribadi gua, teman-teman ya. Ini dari Kotak Hukum, gini loh cara biar dividen PT nggak kena pajak, simak sampai habis ya. Mau mulai bisnis nggak perlu takut, ayo mulai bareng Kotak Hukum, kami adalah Anda, oke, dan sebagainya. Oke. Jadi kita dengerin dulu videonya teman-teman ya. Kita semua tahu kalau misalnya PT bagi dividen ke pemegang saham dikenakan pajak 10%. Kalau ada reinvestasi, maka dikenakan pajak 0%. Dengan catatan ada reinvestasi atas dividen dalam waktu 3 tahun. Nah, tetapi saya punya cara di mana kita tidak perlu membayar pajak tanpa perlu melakukan reinvestasi atas dividen yang kita. Caranya bagaimana? Pemegang saham dibuat PT juga. Sehingga ketika PT operasional membagikan dividennya kepada pemegang saham yang adalah PT juga, dengan ketentuan penyertaan sahamnya di atas 25%, maka ketika bagi dividen tidak dikenakan pajak tanpa perlu melakukan investasi. Bahkan dividen tersebut bukan objek pajak. Thank you. Oke, jadi gue akan sampaikan pendapat pribadi gue teman-teman ya, sehubungan dengan hukum pajak, karena supaya edukasi tidak salah ya, kita akan potong sedikit-sedikit ya. Kita semua tahu kalau misalnya PT bagi dividen ke pemegang saham dikenakan pajak 10%. Kalau ada reinvestasi, maka dikenakan pajak 0%. Ini betul ya, jadi kalau teman-teman orang pribadi nih ya, punya saham di sebuah PT, kemudian lu ambil dividen, maka dividen itu kena PPh final 10%, dibayar sendiri oleh si orang yang terima uangnya ya, sudah tidak dipotong oleh si PT, dan lu bisa bebas pajak dividen apabila lu menginvestasikan uang dividen tersebut ke instrumen investasi. Contohnya, lu taruh uang itu di deposito, di SBN, beli saham PT baru, atau beli tanah bangunan, atau beli emas batangan. Intinya lu menginvestasikan dalam waktu minimal 3 tahun. Lu tahan di 3 tahun investasi itu, maka lu tidak kena pajak dividen. Sampai di sini gue sepakat dengan dia. Dengan catatan ada reinvestasi atas dividen dalam waktu 3 tahun. Nah, tetapi saya punya cara di mana kita tidak perlu membayar pajak tanpa perlu melakukan reinvestasi atas dividen. Nah, ini dia ya. Jadi iming-iming oleh seorang konsultan pajak atau siapapun di dunia ini teman-teman ya, yang mengiming-imingi lu bisa loh menggunakan uang dividen itu sesuka hati lu tanpa perlu melakukan reinvestasi, kemudian lu bisa bebas pajak 0%. Itu adalah omong kosong, itu adalah sesuatu yang iming-iming, yang omong kosong, yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, dan tidak mungkin bisa dilakukan teman-teman ya. Jadi ketika lu tahu bahwa ada orang memberikan cara seperti ini, lu harus mundur, karena ini adalah cara-cara yang nggak ada guna ya, cara-cara yang tidak masuk akal dan tidak ada guna dan tidak akan bisa dilakukan. Oke, mari kita lihat bagaimana caranya dia. Dividen yang kita. Caranya bagaimana? Pemegang saham dibuat PT juga. Sehingga ketika PT operasional membagikan dividennya kepada pemegang saham yang adalah PT juga, dengan ketentuan penyertaan sahamnya di atas 25%, maka ketika bagi dividen tidak dikenakan pajak tanpa perlu melakukan investasi. Oke, jadi gini. Jadi ceritanya si Mr. A ini punya saham di PT X gitu ya. Kemudian kalau ambil dividen kan kena pajak 10%. Kalau nggak kena pajak kan gue mesti investasi. Nah, supaya nggak investasi, maka si Mr. A ini bikin sebuah PT A. PT A ini memiliki saham di PT X, ya kan? Maka ketika PT X membagikan dividen kepada PT A, bagiannya si PT A ini, maka dia tidak kena PPh dividen. Itu betul teman-teman ya. Jadi itu satu betul, bahwa PT yang punya saham di PT ketika terima dividen itu tidak kena PPh dividen tanpa perlu syarat untuk menginvestasikan 3 tahun. Dan tadi dia bilang ada kepemilikan minimal 25%. Itu sudah tidak berlaku ya. Sejak tahun 2021 di Undang-Undang Cipta Kerja sudah tidak berlaku yang namanya kepemilikan minimal 25% sudah tidak perlu. Jadi kepemilikan PT di PT lain, saham PT, itu berapa persen pun sudah nggak pengaruh. Ketika dia terima dividen, maka PT ini sudah tidak perlu bayar pajak dividen. Clear ya teman-teman ya? Nah, tetapi menurut gue ini nggak nyambung teman-teman ya. Cara ini tidak bermanfaat dan tidak berguna. Contoh nih, gue mau ambil dividen untuk gue sekolahin anak gue gitu ya. Contoh nih, gue punya anak mau disekolahin, kemudian ambil dividen. Lah, kalau gue bikin PT baru ini terima dividen, lah ini kan uang masih ada di PT.
uang ini tidak bisa gue pakai untuk sekolah anak gue, gitu loh. Ngerti nggak teman-teman ya? Jadi walaupun ini bebas dividen gara-gara masuk ke PT baru, tetapi PT baru ini kan uangnya nggak bisa gue ambil. Kalau uang ini mau gue ambil, ya sama aja namanya dividen. Sama aja kena PPh dividen lagi di gue, gitu loh. Jadi ini tidak bermanfaat memindah-mindahkan dividen seperti ini, karena uangnya tetap masih milik PT, belum menjadi milik pribadi gue, gitu ya. Kalau gimana kalau orang mau beli mobil gitu? Kalau gitu beli mobil di nama PT aja gitu kan? Ya sama aja nggak nyambung. Ngapain gue bikin PT baru untuk beli mobil? Mending gue beli mobil di PT lama aja. Kalau memang gue mau pakai mobil nama PT gitu kan? Justru orang mengambil dividen supaya uang itu bisa dipakai untuk keperluan pribadi dia, gitu loh. Kalau pindah ke PT sudah nggak bisa teman-teman ya. Nah, jadi kita masih berhenti berpikir ada satu cara loh untuk bisa kita menghindari PPh dividen 10% kecuali dengan cara menginvestasikan 3 tahun. Itu nggak ada teman-teman ya. Kita masih berhenti berpikir seperti itu. Konsultan-konsultan yang kasih ide seperti itu tuh nggak bisa dipakai. Kita lanjutkan. Bahkan dividen tersebut bukan objek pajak. Thank you. Ya, memang betul bukan wajib pajak teman-teman ya. Memang betul bukan wajib pajak, tetapi uangnya masuk ke PT, bukan masuk ke pribadi. Jadi nggak ada guna dong. Kan gue butuh uang itu untuk pribadi, bukan untuk PT. Nah, jadi cara-cara seperti ini menurut gue sudah tidak bisa dipakai dan nggak perlu dipakai dan nggak perlu dipertimbangkan teman-teman ya. Ini cara yang kalau nggak bisa dibilang sesat ya mungkin tidak tepat ya menurut hukum pajak di Indonesia. Seperti itu teman-teman ya mengenai dividen. Jadi intinya kalau lu punya PT, ambil dividen, ada take and give gitu ya. Pemerintah udah kasih lu kebebasan 10%, ya lu kasih dong kepada pemerintah 3 tahun lu tahan gitu kan. Kalau lu bilang, waduh kalau 3 tahun ditahan gue bisa dapat lebih dari 10%. Kalau gitu pemikirannya, ya udah lu bayar aja 10% selesai. Lu bayar 10%, lu ambil 90%-nya, beres gitu kan. Lu nggak usah investasi gitu loh. Jadi kita nggak bisa menang 2 kali teman-teman ya. Kita nggak bisa menang di semua gitu loh. Di satu sisi lu menang, di satu sisi lu mesti kalah. Lu mesti mengalahkan gitu ya. Kalau lu dikasih kebebasan 10%, ya lu mesti mengalah di uang ini lu tahan 3 tahun di instrumen investasi gitu kan. Tapi kalau lu tidak mau ditahan di instrumen investasi, lu punya metode yang lain yang bisa lebih menguntungkan menurut lu di bisnis dan sebagainya, ya udah, lu mesti korbankan 10% ini gitu. Jadi ada take and give, ada nggak bisa menang semua gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu aja. Sampai jumpa semua teman-teman. Thank you.